Baiklah kakak semuanya, kabar gembira saat ini untuk pendaftaran P3K tahap 2 diperpanjang kembali ya. Nah di sini diperpanjang sampai nanti tanggal 15 Januari 2025. Nah tentunya di sini dengan ditambahnya perpanjangan waktu untuk pendaftaran P3K tahap 2, tentunya teman-teman di sini memiliki strategi honorer, baik itu yang sudah resume maupun juga yang belum resume, supaya nanti memiliki peluang lulus itu lebih besar ya. Nah kira-kira kita juga akan mempelajari apa sih keuntungan dan juga kerugian untuk pendaftaran P3K tahap 2 ini diperpanjang kembali. Nah, yuk kita bahas ya. Dan sebelum kita lanjutkan, bagi kakak yang mungkin baru pertama kali menemukan Crispy Channel, silakan klik tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya, rilis yaitu surat edaran terbaru dari PKN tertanggal 6 Januari 2025, bahwa di sini disampaikan untuk penyesuaian kembali jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 itu adalah tahap 2 teman-teman. Ya benar di sini untuk pengadaan P3K ini adalah yang sebelumnya. Di sini telah diperpanjang, ini diperpanjang kembali ya untuk yang kedua kalinya. Yang awalnya diperpanjang sampai dengan tanggal 7 Januari, ini diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 15 Januari 2025. Nah, sekarang kita akan melihat untuk detail jadwalnya. Dan di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk yang mengalami perubahan jadwal itu adalah hanya pada bagian pendaftaran seleksi saja ya. Dan sini kita lihat untuk pendaftaran seleksi, ini adalah untuk jadwal lama, ini adalah sudah perpanjangan ya, kemarin itu perpanjangan tanggal 30 Desember ya. Yang mana sebelumnya ini untuk pendaftaran tahap 2 itu tanggal 17 November sampai dengan tanggal 7 Januari 2025. Nah sekarang ini berdasarkan dari surat PLT Kepala PKN terbaru tertanggal 6 Januari 2025. Ini diperpanjang kembali sampai nanti tanggal 15 Januari tahun 2025. Sedangkan untuk jadwal lanjutannya ini adalah sepertinya sama semua ya. Sampai nanti diusul penetapan nomor induk P3K yang tahap 2, yaitu sampai dengan tanggal, inilah sampai dengan poin ke-19 ya. Yaitu untuk pengisian daerah usul penetapan NIP3K sampai dengan tanggal 31 Juli 2025. Nah yang berubah itu adalah hanya di jadwal pendaftaran. Nah tentunya dengan diperpanjang kembali jadwal pendaftaran P3K tahap 2, di sini teman-teman harus mengatur strategi, yaitu bagi kakak yang sudah mengakhiri pendaftaran pada halaman resume, baik itu untuk pendaftaran P3K guru, teknis maupun juga kesehatan sudah melamar di tahap 2 dan juga sudah akhir pendaftaran. Misalkan saja di sini adalah untuk pelamar PPG tenaga non ASN yang terdaftar di Dapodik, apabila juga tidak terdaftar di database PKN. Maka setelah teman-teman mengakhiri pendaftaran, maka dikarenakan di sini tentunya untuk pendaftaran diperpanjang itu nanti akan menambah pesaing untuk kita. Nah tentunya bagi teman-teman yang sudah resume akhir pendaftaran, maka sebaiknya di sini kita kencangkan lagi ya untuk belajar kita. Karena apa? Karena akan bertambah pesaing itu nanti tentunya kita itu harus mendapatkan nilai tertinggi supaya kita itu mendapatkan peringkat terbaik ya dari pesaing yang tentunya bertambah tersebut. Dengan diperpanjangnya pendaftaran tentunya yang awalnya telah daftar ini nanti diberikan kesempatan daftar ya. Misalkan saja untuk formasi di sini awalnya adalah ada 20, kemudian ketika pendaftaran sudah ditutup kemarin itu tanggal 7, ini adalah pendaftarnya itu hanya ada 19. Tentunya kalau misalkan diperpanjang ini sampai dengan di tanggal 15, maka dalam lambat laun berjalannya waktu selama 1 pekan ini dari pendaftar yang awalnya 19 ini bisa jadi nanti menjadi 25, 30. Tentunya di sini teman-teman harus belajar dengan rajin ya, supaya nanti kita itu tetap mendapatkan peringkat terbaik. Sebaliknya juga bagi kakak yang mungkin belum menyelesaikan pendaftaran atau mungkin dari sekarang ini belum melakukan pendaftaran, maka silakan segera saja untuk membuat akun SSYSN, kemudian kita melakukan pendaftaran. Ya benar, untuk pendaftaran di sini dimulai dari mengisi biodata, memilih jenis seleksi, mendaftar informasi, mengisi riwayat, mengunggah dokumen, kemudian resume pendaftaran ya. Dan tentunya dengan bertambahnya waktu lebih panjang, ini adalah kalian kalau misalkan mendaftar P3K teknis, kemudian kita pilih yaitu instansi. Berikutnya di sini kita konfirmasi ya. Maka di sini kita
sudah masuk nih, yaitu untuk pendaftaran dimulai tanggal 17 November sampai dengan batas akhirnya ini sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Januari 2025. Yang awalnya tanggal 7 Januari ditutup, ini adalah sudah ditambah ya, yaitu tanggal 15 Januari ini ditutupnya. Jadi diperpanjang kembali. Nah, bagi teman-teman yang belum mengakhiri pendaftaran, maka teman-teman memiliki kesempatan untuk meneliti kembali berkas-berkas maupun juga isian biodata yang diisikan atau diupload di akun SSCSN, sehingga dengan bertambahnya waktu, teman-teman nanti di sini untuk peluang lulus seleksi administrasi dan bisa ikut seleksi kompetensi bersaing dengan teman-teman yang lain, maka di sini lebih besar ya. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat keuntungan bagi teman-teman yang belum mengakhiri pendaftaran PTKK tahap 2, maka di sini untuk memilih formasi tentunya kita itu akan memiliki keluasan ya, yaitu untuk jabatan yang dilamar atau mungkin juga untuk formasi yang diinginkan ya. Ini nanti kita peluangnya itu lebih besar. Karena apa? Dikarenakan di sini kita sudah mengetahui daftar nama peserta yang lulus seleksi PTKK di tahap 1. Tentunya ketika kita mengetahui bahwa misalkan saja di sini adalah untuk guru ahli pertama bahasa Inggris, di sini formasinya hanya ada 7, kemudian pendaftarnya sudah ada banyak. Maka di sini pelamar yang lulus itu sudah diketahui bahwa untuk pendaftar PTKK tahap 1 pun di sini banyak sekali yang tidak lulus, tidak mendapatkan formasi dan berujung mendapatkan kode R3. Nah, tentunya teman-teman setelah mengetahui daerahnya pengumuman, maka bisa mengatur strategi bahwasannya kita sebaiknya tidak memilih formasi yang di sini sudah habis ya. Kalau misalkan pelamar tahap 1 di sini ada yang tidak lulus, berarti pelamar tahap 2 ini optimis 100% tidak akan lulus, sehingga kita bisa memilih formasi lainnya. Untuk formasi lainnya bisa jadi misalkan saja di sini adalah antara pendaftar dengan jumlah formasi, ini lebih banyak formasinya, sehingga di sini masih ada sisa. Nah, katakanlah misalkan di sini untuk jumlah formasi ya, jumlah formasi di sini ada 5 formasi. Jumlah peserta yang mendaftar di tahap 1 ini adalah ada 4 peserta. Keempat peserta itu hadir, kemudian yang lulus adalah 4, sehingga di sini kita bisa melihat ya, yaitu untuk jumlah formasi 5, kemudian yang mendaftar dan juga lulus. Di sini untuk R3 itu adalah ada 4. Sehingga di sini masih ada 1 formasi. Tentunya kita bisa memilih formasi yang masih kosong ini. Jadi memang di sini untuk ditundanya atau diundurnya, diperpanjangnya jadwal pendaftaran PTKK tahap 2. Di sisi lain menguntungkan teman-teman yang belum beresume. Di sini adalah kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki berkas yang diupload, mengisi biodata dengan benar, maupun juga memilih formasi yang memang di sini masih kosong ya. Itu adalah keuntungannya. Kemudian untuk kerugiannya tentunya dengan diperpanjangnya jadwal pendaftaran ini akan menambah pesaing yang lebih banyak lagi ya untuk kita. Nah, semoga saja di sini teman-teman ini bisa lulus semua ya pada seleksi PTKK 2024.